Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi anti diabetes yang mestinya di pertemuan ke-5, kalau tidak salah digantikan di pertemuan ke-7 ini. Oke, jadi ini ada eh, kata-kata ya terkait yang hal-hal yang manis itu terkadang bisa berakhir menjadi pahit gitu ya. Kalau misalnya kelebihan gula darah yang dimaksud di sini. Gitu bisa mengakibatkan diabetes mellitus nanti berdasarkan dengan jenis-jenisnya. Gitu ini penyakit yang pengaruh bisa jadi karena genetik, tapi sebagian besar karena pengaruh pola hidup yang kurang baik gitu ya. Tanda-tanda klinis diabetes ini telah diketahui sejak zaman Mesir kuno. Ini Bapak izin menggunakan pointer terlebih dahulu. Oke, jadi ini cenderung ke penyakit-penyakit degeneratif, di mana DM ini bisa menyebabkan macam-macam ya, ke arah aterosklerosis atau penumpukan plak gitu ya, hingga ke mikroangiopati, makroangiopati, kemudian ke stroke gitu ya, ke gangguan jantung, ginjal, dan sebagainya. Hati juga. Oke, permasalahan penyakit degeneratif ini terutama biasanya negara-negara maju, tapi negara berkembang juga kalau pola hidup pada sebagian besar masyarakatnya salah juga bisa meningkatkan kejadian diabetes mellitus ya. Nah, diabetes mellitus inilah suatu kelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau kadar gula darah berlebih di dalam darah gitu ya, yang berhubungan dengan abnormalitas biasanya metabolisme karbohidrat. Jadi normalnya kan ada hormon insulin yang merubah kadar gula berlebihan menjadi glikogen. Nah, ini bisa ada faktor-faktor tertentu yang kenapa sih kadar gula darahnya berlebihan gitu. Dan juga ada terkait dengan lipolisis dan juga proteolisis gitu ya, sehingga cenderung kadar gula darahnya juga berlebihan. Oke, bisa ada kaitan dengan insulin, baik secara relatif ataupun mutlak di sini peranannya. Nah, ini kejadiannya berdasarkan regional di dunia, di mana yang merah ini paling banyak, itu lebih banyak 12% gitu ya. Dan Indonesia warna ungu di 4-5%. Cenderung negara maju yang banyak kejadian diabetes. Oke, ini ilustrasi. Indonesia itu masuk ke 9 2010, tapi ada estimasi tahun 2030 Indonesia bisa mencapai 12% untuk kejadian DM-nya. Berarti kan drastis juga gitu ya. Oke, estimasinya nih, hipotesa para peneliti. Di mana kebanyakan memang pada perempuan ya di berbagai regional, termasuk kita kan di Asia Tenggara regionalnya. Nah, ini untuk usia dari remaja, dewasa gitu ya, produktif ke lansia dan lansia seterusnya gitu. Oke, di Asia Tenggara ini prevalensi kejadiannya kebanyakan pada perempuan 12% gitu ya pada usia produktif atau hingga ke lansia, dan lebih dari lansia itu 5% untuk laki-laki dan juga untuk perempuan 8,2%. Oke, ini untuk semua usia. Nanti bisa dicek juga ya, tidak hanya PPT audio tapi langsung ke materinya dipelajari, khawatir tertutup oleh profil Bapak. Nah, ini juga prevalensi kejadian, tapi per 100.000 per tahunnya gitu ya. Oke, di sini malah Finlandia ya, Swedia dan sebagainya yang sangat tinggi gitu kejadiannya. Oke, ini ada DM tipe 1. Nah, jenis kelamin dan negara ya. Oke, ini males yang warna merah, untuk yang perempuan warna hijau kejadiannya. DM tipe 1. Ya, tipe 1 itu yang insulin dependent diabetes mellitus ya. Kalau tipe 2 itu non insulin, tidak tergantung pada insulin. Bisa jadi kaitannya ke arah resistensi. Kalau ini kaitannya yang tipe 1 itu kekurangan sekresi insulin, bisa jadi karena ada kerusakan pada sel beta pankreas atau hal-hal yang lain ya. Nah, ini ada destruksi sel beta pankreas, sistem imun gitu ya, autoimun, jadi menyerang sel-sel normal di pankreas, rusak gitu ya. Atau idiopatik itu adalah sumbernya masih dilakukan penelitian gitu ya, belum ditelusuri. Tipe 2 itu non insulin diabetes mellitus, dependent diabetes mellitus. Nah, ini resistensi insulin gitu ya. Bisa jadi juga ada kaitan dengan defisiensi insulin juga yang relatif. Ada gangguan sekresi insulin dengan insulin resisten. Ada tipe-tipe yang lain gitu ya, karena genetik
endokrinopati atau efek samping obat tertentu atau efek toksik obat gitu ya, infeksi, dan sindrom yang lain. Ada juga diabetes mellitus gestasional, ini biasanya pada 7% ibu hamil gitu ya, dari total keseluruhan ibu hamil, meningkat kadar gulanya. Nah, ini ada beberapa etiologi terkait tipe 2. Tipe 2 cenderung penyebabnya mungkin karena polisistik ini ya, ovarian syndrome, kemudian gangguan hiperlipidemia gitu ya, di sini obesitas atau gaya hidup yang kurang baik gitu ya, faktor-faktor nutrisi dan sebagainya, hipertensi, dan diabetes gestasional itu bisa juga menimbulkan atau memicu diabetes tipe 2 ke depannya pada setelah proses melahirkan gitu ya. Oke, ini bisa dibaca nanti etnisitas, biasanya yang Afrika, Asia Afrika gitu ya, atau Amerika cenderung meningkat. Ini terkait tadi masih definisi-definisi ya. Nah, ini karena kerusakan sel beta pankreas dan sebagainya nih. Sehingga menimbulkan defisiensi hormon insulin di darah. Ini yang tipe 2. Nah, oke, bisa juga karena kurang sekresi insulin tapi biasanya resisten. Nah, resisten insulin di sini ya. Dan tipe-tipe yang lain misalnya ada kekurangan karena genetik gitu ya, kromosom-kromosom tertentu, macam-macamnya gitu ya. Penyakit-penyakit pankreas nih, pankreatitis, trauma, neoplasia atau tumor gitu ya. Endokrinopatis, ini jenis-jenis penyakit lainnya juga yang bisa menyebabkan diabetes, hipertiroidisme gitu ya, aldosteronoma atau aldosteron tumor di sana ya, kelenjar aldosteron, atau karena efek samping, efek toksik dari obat, nah bisa asam nikotinat, glukokortikoid gitu ya. Ini bisa dibaca. Phenytoin, interferon apa. Infeksi, ini beberapa jenis infektor yang bisa menyebabkan diabetes mellitus ya, congenital rubella, cytomegalovirus. Oke, ini kaitan dengan imunitas diabetesnya ya. Dan gejala-gejala akibat beberapa genetik ya, gangguannya tadi. Down syndrome dan sebagainya nih. Oke, dan juga gestasional diabetes mellitus ya tadi. Nah, ini faktor-faktor risiko pada pasien diabetes mellitus tipe 2 gitu ya, bisa kan ada riwayat keluarga gitu ya, atau saudara di sini. Obesitas, nah biasanya kalau obesitas itu kan dikatakan overweight atau obesitas ketika body mass index-nya lebih dari 25 gitu ya, kilogram per meter kuadrat. Oke, makanya dicek untuk remaja sih mestinya normal semua, ideal ya. Atau karena kekurangan aktivitas fisik gitu ya, tidak ada olahraga gitu ya, misalnya di depan komputer terus, itu bisa berpengaruh nanti ujung-ujung ke obesitas dan DM tipe 2. Ras atau etnis, itu kebanyakan Afrika Amerika, Native American ya, Asian American dan sebagainya. Oke, ini bisa dicek dari oke. Nah, sejarah untuk gestasional diabetes mellitus ya, atau misalnya pernah melahirkan bayi yang lebih dari 4 kg gitu ya. Di sini ada riwayat hipertensi, kemudian HDL kolesterolnya kurang dari 35 mg per desiliter atau trigliseridnya lebih dari 250 mg per desiliter. Ini faktor-faktor risikonya ya, atau PCOS tadi ya, ini. Dan riwayat gangguan vaskular. Ini faktor risiko yang lain. Nah, kehamilan lebih dari 35 tahun. Jadi ini kan usianya sudah remaja, dewasa ya, dewasa. Lebih dari 35 tahun ada resiko ke arah gestasional diabetes mellitus. Ini ya, untuk GDM ini gestasional diabetes mellitus ada sejarah GDM, sejarah polyhydramnios, itu cairan amnion yang berlebih sehingga tadi proses melahirkannya juga bisa 4 kilo ya, lebih dari 4 kilo itu jauh ke sana. Secara DM pada keluarga, obesitas gitu ya. Nah, bisa indeks body weight atau body mass index ini ya, lebih dari 27 kg per meter kuadrat. Nah, anak sebelumnya makrosomia lebih dari 4,5 kilo ketika dilahirkan dan sebagainya ya. Ini ras juga. Pernah mengalami keguguran dan sebagainya. Oke, ini glukosa itu kan normalnya itu sumber energi bagi kita gitu ya, nanti dirubah menjadi ATP
Dan sebagian besar sel-sel itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi, tapi tidak semua glukosa juga ya. Ada senyawa-senyawa lain yang digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel di tubuh kita. Nah, tubuh ini ya memiliki homeostasis yang ketat mengenai glukosa. Hormon dan saraf juga mengatur, jadi neuroendokrin ya di sini mengatur peranan dalam pengaturan glukosa. Otak dan jaringan juga splanchnik, gastrointestinal dan hati. Ini penting. Sel otot membutuhkan insulin gitu ya, dan pengambilan. Ini bisa dibaca nanti ya. Nah, di mana ini fungsi normalnya? Jadi kita mengabsorpsi gitu ya berbagai nutrien, ada glukosa, fruktosa, galaktosa masuk ke sistem pembuluh darah, sistemik gitu ya. Kemudian ada hormonal dan endokrin juga tadi yang berperan untuk merubah, misalnya kalau kelebihan ada hormon insulin misalnya, ini merubah glukosa yang dibutuhkan oleh berbagai jaringan otot, jaringan gitu ya, atau yang langsung dirubah menjadi sumber energi gitu ya, atau glikogen. Nah, sebagai cadangan di sini. Contohnya glikogennya kan bisa pada jaringan otot atau di hati juga glikogen oleh hormon insulin ya. Nah, di sini merubah glukosa menjadi glikogen. Atau malah kalau glukosanya kita sedang kurang, sedang keadaan hipoglikemik, sedang puasa, sebelum makan gitu, itu bisa dirubah dari misalnya glikogenolisis gitu ya, glikogen menjadi glukosa kembali oleh hormon glukagon atau epinefrin atau ini yang lain ya, atau gluconeogenesis. Nah, ini bisa macam-macam pembentukan gluconeogenesis, ini bisa dari asam amino, laktat dan gliserol gitu ya, hasil pecahan dari trigliserida. Oke, nah ini kondisi di mana ada sekresi laju untuk glukagonnya. Nah, ini ketika kadar gulanya kecil gitu ya, glukagonnya banyak diuraikan sehingga merubah glikogen jadi kadar gula darah. Tapi ketika kadar gula darahnya sudah 120-an itu ya, yang disekresikan adalah insulin untuk merubah tadi kadar gula berlebih menjadi glikogen gitu ya. Nah, ini kadar sekresi insulinnya, lajunya miliunit per menit. Ada juga ini hormon-hormon yang terlibat lainnya gitu ya, glukagon dan sebagainya, neurotransmitter ada asetilkolin dan sebagainya juga. Ini ada gastrointestinal hormon-hormon, ada cholecystokinin ya, glucose dependent insulinotropic peptide dan sebagainya, atau glukagon like peptide. Bapak izin sambil ngecas dulu ya, ternyata baterainya sudah sedikit, sebentar. Nah, Oke, kita lanjut ya. Ini hubungan antara glukagon, hormon somatostatin dan insulin gitu ya. Seperti siklis gitu ya, saling siklis, saling melengkapi untuk sesuai dengan kadar gula darah di tubuh kitanya ya. Ini juga ada ringkasan terkait regulasi yang dilepaskan oleh hormon-hormon di sel islet itu di pankreas lah ya, kurang lebih. Kalau yang beta sel di pankreas itu mensekresikan insulin. Kalau alfa sel itu glukagon gitu ya. Kalau delta sel melepaskan somatostatin. Nah, ini ya. Oke, ini nutrisinya. Ini dilepaskan meningkat untuk insulinnya ketika glukosanya juga tinggi. Gitu, nanti kan dirubah menjadi glikogen ya. Nah, ini glukosanya ketika rendah di dalam darah, maka si glukagonnya dilepaskan. Dan ini yang lainnya juga asam amino gitu ya, asam lemak. Ini ketika turun gitu, maka dilepaskan glukagon tadi ya, dan sebagainya. Ini hormonal yang terlibat tadi ya, ada insulin, entrik hormon gitu ya. Nih. Somatostatin, oke. Glukagon, oke, kortisol ya, dan sebagainya, katekolamin. Ada sistem neural ya, beta adrenergi, alfa adrenergi. Fisiologi. Nah, ini normalnya tadi. Oke, terkait penyimpanan glikogen gitu yang awalnya glukosa gitu ya, proses molekularnya. Ini sel
beta sel pankreas. Nah, glukosa ini disimpan gitu ya. Dan juga ada yang dirubah menjadi adenosin trifosfat. Oleh enzim-enzim glukokinase, glukos diubah menjadi glukos 6-fosfat dan dirubah menjadi adenosin trifosfat tadi. Oke, ini ada kanal-kanal yang lain ya, depolarisasi dan sebagainya. Ini ilustrasi yang lain juga, glukos masuk ya. Ini insulin. Oke, ada yang disimpan dan juga dirubah menjadi glukosa ya. Ini patofisiologi, misalnya pato itu kan perjalanan penyakit, misalnya penyakitnya adalah tipe 1 gitu ya, DM tipe 1. Ada kerusakan pada sel beta atau kematian sel beta gitu ya. Nah, di sini di islet of Langerhans beta sel, sehingga kalau sel beta ini rusak, sekresi insulin pun kekurangan gitu ya. Ini mengarahkan pada misalnya pengaturan kadar gulanya. Nah, kadar gulanya bisa berlebih karena insulinnya kan tadi kurang gitu ya. Nah, hiperglikemia, kemudian kaitan kekurangan insulin pun ini bisa mempengaruhi misalnya jaringan adipose untuk merubah gitu ya gluconeogenesis, glipolisis ini menjadi tadi macam-macam ya, gliserol dan asam lemak gitu ya, yang memunculkan nanti polipagia. Ini kan ciri khas untuk penyakit DM ya, ada polipagia, poliuria gitu ya. Nah, poliuria dan polidipsi. Urin terus-terusan ke belakang, polipagia lapar terus, dan polidipsi itu haus yang berlebih gitu ya, rasa hausnya tinggi. Oke, ini muscle ya, meningkatkan katabolisme protein tadi, menghasilkan asam amino, dan ujung-ujungnya ini menjadi ke gluconeogenesis. Glukagon ekses yang berlebih juga. Nah, menyebabkan hiperglikemia. Hiperglikemia kan kalau pada organ ginjal bisa memperberat sehingga ada ketonuria gitu ya, glukosuria juga. Jadi ada glukosa kebaca gitu ya. Keton juga hasil dari ini ya, ketoasidosis. Jadi ada kekurangan volume darah, polidipsi sehingga minum terus karena poliuria ya tadi ya. Jadi si poliuria ini kan tadi karena glukosuria tadi. Glikos tuh sifatnya osmosis, jadi mengambil banyak cairan dan ujung-ujungnya dikeluarkan melalui urin. Dan diabetik koma nih. Oke, ke depan. Sehingga harus ada terapi. Awalnya perselainya yang menggunakan non-farmakologi, tapi menyesuaikan nanti dengan jenis obat. Nanti ada golongan-golongan yang akan Bapak sampaikan ya, ada sulfonylurea, ada golongan misalnya biguanid, menyesuaikan tipenya juga gitu ya. Ini perjalanan penyakit ya, hubungan insulin glukagon tadi ya dalam darah. Oke, kondisi-kondisinya, ketersediaan glukosa juga dicek gitu ya. Oke, perbandingan antara aktivitas katabolik atau anabolik ya. P itu produksi, S penyimpanan gitu. Kalau ketersediaan glukosa ini berarti penyimpanan storage-nya yang banyak ya. Oke, kalau produksi, oke ini bisa cek. Oke, ini juga kadar fasting plasma insulin, berarti kadar insulin ketika puasa ya. Nah, ini meningkat. Kalau ini fasting plasma glucose ya, 140 mg per desiliter. Kalau ini yang mikrounit per mili ya, 25. Ini hubungannya. Oke, ini patofisiologi untuk tipe 1, insulin dependent diabetes mellitus. Ya, salah satunya kan tadi ada kerusakan sel beta pankreas. Oke, sehingga efek klinisnya berupa hiperglikemia karena kekurangan hormon insulin yang merubah glukosa berlebihan menjadi glikogen tadi ya. Akibatnya itu ya mungkin penyebabnya juga atau reaksi autoimun, mungkinnya kenapa bisa dirusak sistem beta pankreasnya, juvenile diabetes, atau misalnya kalau non autoimun ini bisa ditelusur kira-kira kenapa. Oke, biasanya genetis dan bisa sejak anak-anak juga. Nah, diabetes mellitus ini tipe 1 bisa cenderung kurang dari 30 tahun gitu usianya ya, menjadi diabetes ketoasidosis. Oke, ini ada tipe 2 perjalanan penyakitnya yang non-insulin dependent diabetes mellitus. Oke, ini 90-95% dari seluruh kasus diabetes mellitus ya. Oke, ini biasanya karena resistensi insulin. Insulinnya ada gitu ya, atau malah kurang sih relatif ya. Tapi mengenali glukosa darah untuk dirubah menjadi glikogennya itu kurang sensitif gitu ya di sini. Nah, sehingga malah cenderung meningkatkan lipolisis gitu ya, membentukkan asam lemak dan produksi asam lemak bebas, meningkatkan
ujung-ujungnya ke gluconeogenesis kan, dari lemak asam amino dirubah menjadi glukosa berlebihan. Nah, produksi glukosa hepatik juga, karena glukosa juga bisa diproduksi melalui hepar ya, liver, dan menurunkan pengambilan glukosa pada otot skelet ya, tadi tidak dirubah menjadi glikogen di otot-otot rangkanya, sehingga defisiensi insulin relatif ini ya, sehingga munculnya ujungnya sama, hiperglikemia. Nah, ini pengaruh gaya hidup lebih besar dibandingkan genetis untuk yang tipe 2 penyebabnya ya. Nah, ini dua tipe yang berbeda. Tipe 1 ini karakteristiknya ya, sedikit insulin atau malah tidak menghasilkan insulin, umumnya sebelum usia remaja gitu ya. Nah, ini faktor lingkungan, bisa karena infeksi virus, faktor malnutrisi atau gizi anak-anak gitu ya. Oke, bisa juga karena mungkin ada kaitan dengan beta pankreas ya. Tipe 2 itu pankreas tetap menghasilkan insulin, tapi kurang sensitif dalam mengenali glukosa darah untuk dirubah menjadi glikogen tadi ya. Bisa pada anak-anak atau dewasa, tapi utamanya biasanya setelah usia 30 tahun gitu. Dan cenderung muncul pada resiko pasiennya obesitas juga gitu ya, 80-90% ini. Bisa diturunkan secara genetik. Nah, ada yang lainnya, ada gestasional diabetes mellitus gitu ya. Oke, ini pada pasien ibu hamil, DM tipe lain. Karena mungkin efek penyakit yang lain ya, pankreas, sindrom Cushing, dan sebagainya. Ini gejala diabetes mellitus ya, merasa tadi polidipsi gitu ya, polifagi, merasa lapar, merasa lemah gitu ya, poliuria itu selalu ke toilet gitu ya. Oke, kalau ada luka cenderung lama lembuhnya ya, nih polifagia. Kemudian polidipsi, poliuria ya, haus terus ya tadi, sebagainya. Nah, ini merasa haus, merasa lapar, merasa lemah gitu ya, ngantuk, karena kan si glukosanya sulit untuk dirubah menjadi ATP tadi ya oleh hormon insulin maupun mekanisme yang lain. Tapi kadar gulanya berlebih di darahnya. Sehingga untuk terkena infeksi jadi mudah terkena, jika infeksi sulit sembuh ini ya. Ini ilustrasi yang lain, ini untuk kadar gula darah hiperglikemia berlebihan, ini untuk yang kalau kebalikannya hipoglikemik gitu. Misalnya karena efek pen insulin yang berlebihan, efek samping obat gitu ya, dosis toksik, sehingga bisa muncul hipoglikemi. Kalau hiperglikemi tadi kurang lebih sama ya. Nah, extreme thirst, rasa haus yang berlebih, frekuen untuk urinasinya banyak gitu ya. Oke, ini mulut kering. Kalau untuk hipoglikemi ini gejalanya keringetan, trembling ya, pusing dan sebagainya nih, sakit kepala, blurred vision atau pengamatan penglihatannya ada gangguan. Ini tanda dengan gejala yang lain ya. Kurang lebih ada kemiripan dengan yang tadi, bisa dibaca saja nanti ya secara hati-hati. Nah, ini diagnosanya untuk normalnya kan untuk kadar gula darah tergantung apakah puasa atau 2 jam setelah makan gitu ya, atau sewaktu. Nah, ini untuk DM kalau normal ini 70-120 mg per desiliter, atau dengan satuan yang lain 4-7 mmol per liter, tapi kalau di Indonesia biasanya miligram per desiliter ini ya. Untuk ada pengecekan ketika puasa, misalnya sudah puasa 10 jam atau 8 jam gitu ya, idealnya untuk dikatakan DM itu ketika lebih dari 126 mg per desiliter. Nah, ini ada fasting plasma glucose puasa gitu ya, atau ada 2 pp itu postprandial glucose itu 2 jam setelah makan. Nah, ini untuk 2 jam setelah makan dikatakan diabetes mellitus itu lebih dari 200 mg per desiliter. Oke, ada juga pemeriksaan yang lain yang lebih akurat, itu adalah HbA1c. Hemoglobin H1c ini adalah subtipe HbA yang bisa mengikat glukosa menyesuaikan dengan usia dari sel darah merah gitu ya. Oke, selama usianya kan 3-4 bulan untuk sel darah merah yang mengikat glukosa sehingga lebih akurat. Oke, dan si sel darah merah ini kan direproduksi kembali gitu untuk pengikatan dengan kadar gula darah yang baru di dalam darahnya. Ini mengikat glukosa pada N-terminal valin pada rantai betanya. Nah, yang HbA1c itu yang baik itu kurang dari 6,5%. Tapi kalau buruk atau sedang ini ke arah DM ya, apalagi lebih dari 9% misalnya. Ini korelasinya, misalnya 6 tadi ternyata dengan
mirip setara dengan 126 mg per desiliter untuk kadar gula. Makin ke atas gitu ya angkanya, persentasenya makin ke arah DM. Ini sedang buruk ya. Ini lebih akurat yang digunakan saat ini, HbA1c. Ada juga diagnosanya dengan C. peptida gitu ya. Ini berhubungan dengan produksi insulin endogen, dapat digunakan untuk melihat fungsi dari sel beta. Oke, DM tipe 1 jika C. peptida sangat rendah bahkan tidak ada. Jadi untuk melihat ini ya. DM tipe 2 jika C. peptida normal atau meningkat. Ini komplikasi dengan berbagai jenis gangguan penyakit yang lain ya. Untuk persentase ini, diabetes dengan sistem saraf ya, neurological dengan perifer vaskular kayak itu ya, penumpukan plak, aterosklerosis. Ada kardiovaskular jantung, ginjal gitu ya, metabolisme, optalmik gitu ya, dan lainnya. Oke, ini organ-organ yang terkena, ada pembuluh darah gitu ya, karena bisa jadi ada penumpukan tadi ya, aterosklerosis termasuk dengan penumpukan si glukosa berlebihan tadi ya. Kalau sudah aterosklerotik penumpukan kan bisa macam-macam nanti gangguan ke sananya, ke arah jantung, ke arah stroke gitu ya, ke arah impoten juga karena kan ke mikroangiopatinya ya, ke perifer gitu, impoten dan sebagainya nih. Termasuk ciri khasnya tuh kalau yang sudah kronis itu kan glukosa atau aterosklerosis ini bisa terjadi penumpukan ke perifer gitu, mikroangiopati, sehingga untuk aliran darah sulit untuk akses ke misalnya ke tangan, tepi-tepi tangan, tepi-tepi jari kaki gitu ya. Sehingga kalau ada luka gitu ya bisa menimbulkan sensasi nyerinya tuh menurun gitu. Sensasi nyeri, rasa disentuh sensasinya itu berkurang. Yang ada malah kalau ada luka dan muncul gangren nanti ya. Jadi tidak terasa lama-kelamaan bisa menghitam dan gampang lepas. Nanti ada ilustrasinya. Ini komplikasinya yang jelek ya. Jantung, stroke, gangren kaki dan tangan, impoten dan juga infeksi. Oke, mata juga bisa ya, karena kan pembuluh darah kecil di retina. Kalau tidak ada akses misalnya untuk tersumbat gitu, sehingga gangguan penglihatan dan bisa katarak, kebutaan dan sebagainya. Ke arah ginjal juga ini ya. Penebalan pembuluh darah ginjal, protein bocor ke dalam air darah kemih, darah tidak disaring secara normal. Oke. Ke arah sistem saraf yang lain ya. Sistem saraf otonom ya, bisa dibaca nanti. Ke arah kulit. Nah, luka infeksi dalam ya. Penyembuhan lukanya lama gitu ya. Darah ini kayak gangguan fungsi sel darah merah, sel darah putih untuk darah ini bisa mudah terkena infeksi gitu ya. Terutamanya infeksi saluran kemih. Ini jaringan ikat. Nah, ini ilustrasi efek dapatan atau efek akut untuk pasien DM. Ini yang sudah komplikasi seperti apa. Nah, ini ke arah mikroangiopati. Tadi kalau yang kronis ya, ke arah katarak, kebutaan, hipertensi gitu ya, kegagalan ginjal di sini. Stroke, polineuropati. Oke. Polineuropati itu ya gangguan pada nero di perifer ya. Mulai dari sensasi nyerinya sudah tidak muncul gitu ya di tepi-tepi kaki dan sebagainya. Kalau yang akut ini masih ekses, masih berupa kadar gula darah yang berlebihan gitu ya, asidosis dan sebagainya nih, rasa haus yang berlebih, tapi bisa ke arah koma ini ya. Nah, ini ciri-cirinya tadi poliuria, glukosuria ya, ada glukosa di urin dan sebagainya, kekurangan elektrolit. Oke, ini hiperinsulinemia juga ya. Oke, hiperinsulinemia. Ini bisa dibaca pengobatannya ya, ada oral antidiabetic drugs. Oke, glukosa di sini. Sel beta pankreas ya. Oke, dimana kelebihan kadar insulin berarti ya. Ini berarti efek samping dari obat insulin yang berlebihan. Kalau insulinnya berlebihan, maka kan banyak sekali kadar gula darah yang dirubah menjadi glikogen gitu ya. Sehingga yang muncul adalah hipoglikemik. Nah, hipoglikemik tadi ada gejala-gejalanya ya, nervous system, rasa lapar yang hebat gitu ya, abnormal pada sistem saraf dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Ini contoh khasnya tremor, takikardia pada jantung,
keringetan gitu ya. Oke, ini kalau pada ibu yang mengalami diabetes gitu ya, glukosanya meningkat gitu ya, asam amino meningkat di sini ya untuk yang kekurangan enzim dan gangguan ginjal. Oke, tapi pada fetus atau janin itu hiperplasia ya pada sel beta. Dan setelah melahirkan ini meningkatkan pelepasan insulin, insulinnya meningkat. Nah, ini komplikasi. Tadi kalau sudah sampai tepi-tepi tadi mikroangiopatinya ya, vaskularnya bisa gangren dan bisa harus diamputasi ya di sini. Karena aliran darahnya sulit tersumbat gitu, tidak bisa sampai ke tepi-tepi tadi. Nah, seperti ini peripheral neuropati ya. Nah, tidak sampai ke tepi-tepi hingga kaitan ke rasa sensasi panas, nyeri, sakit itu makin sangat berkurang ke tepi-tepi di sini pada pasien DM yang sudah kronis. Ini penanganan. Jadi penanganannya pada pasien dengan diabetes bisa secara berkala untuk melakukan cek kadar gula darah gitu ya melalui glukometer test gitu ya, atau HbA1c testing itu 2-4 kali per tahun, atau edukasi pasien untuk terapi manajemen diabetes ya secara berkala, kaitan ke terapi nutrisi gitu ya, tidak berlebihan dalam pola makan, dan juga mungkin aktivitas olahraganya ditingkatkan ya, exercise-nya. Nah, cek mata, kaki ya secara berkala, kemudian ginjal juga gitu ya, melalui mikroalbumin pada urin, melalui tekanan darah gitu ya, quarterly berarti kan 4 kali per tahun ya, per tahun itu 4 kalian. Lipid profil itu kadar lemak gitu ya, hiperlipidemi yang termasuk trigliserida, kemudian high density lipoprotein gitu ya, LDL dan sebagainya. Penata laksanaannya ada jangka pendek, panjang ya. Pendek itu kan menurunkan gejala DM-nya, mempertahankan rasa nyaman hingga tercapainya target pengendalian kadar gula darahnya. Jangka panjang ini mencegah atau menghambatnya progresivitas tadi yang mikroangiopati yang berlebihan sampai ke gangren tadi yang bisa diamputasi ya. Itu dicegahnya ke arah sana jangka panjangnya. Menurunkan juga kematian gitu ya. Selalu dicek untuk glukosa darah, tekanan darah, berat badan dan sebagainya. Karena obesitas juga ada pengaruh tadi ya yang DM tipe 2. Sehingga pengobatannya nanti bisa berbeda jenis obat. Edukasi secara berkala gitu ya oleh ahli gizi, kita, farmasi, dokter, ini memang butuhkan kolaborasi ya edukasinya. Ya, latihan jasmani harus ada olahraga. Normalnya kan idealnya tuh 3 kali per minggu ya. Masing-masing 1 kali olahraganya 30 menit gitu. Jalan kaki dan sebagainya. Nah, edukasinya apa saja yang disampaikan kurang lebih ini ya. Nah, fisik terkait obat-obatan digunakan, pemantauan cek labnya gitu ya. Kalau ada kegawat daruratan seperti apa, bisa dibaca. Ini terapi gizi ya, melibatkan tadi yang seimbang gizinya, tidak berlebihan yang menimbulkan kadar gula berlebih juga. Nah, ini ya 3 kali seminggu. Menurunkan berat badan supaya memperbaiki juga sensitivitas insulin tadi ya. Jalan kaki, jogging gitu ya, berenang, macam-macam. Nah, jadi lebih sering aktivitas yang seperti olahraga rekreasi ya, hindari aktivitas yang cenderung sifatnya diam gitu ya, menonton televisi, scroll HP, mungkin internet dan sebagainya. Jadi lebih ke gaya hidup sehat untuk yang awal. Untuk intervensi farmakologi itu obat-obat yang menurunkan kadar gula berlebihan gitu ya, OHO. Obat yang sifatnya itu menurunkan kadar gula atau hipoglikemik oral. Ini ada beberapa golongan terapi tergantung mekanisme kerja. Ada yang sifatnya tuh memicu sekresi insulin gitu ya. Nah, bisa pada golongan sulfonylurea itu seperti glibenclamide, gliclazide gitu ya, dan golongan repaglinin. Ada penambah sensitivitas terhadap insulin. Nah, ini biasa untuk DM tipe 2 ya, metformin, thiazolidinedion. Biasanya kalau metformin juga cenderung pada pasien yang obesitas, bisa juga. Ada penghambat gluconeogenesis itu ya. Jadi supaya kadar gula dari asam amino, lemaknya itu diturunkan dengan mekanisme metformin.
Ada yang menghambat absorpsi glukosa. Nah, ini ada alfa glukosidase inhibitor, contohnya ada amilase, miglitol ya. Ini terapi hormonal yang lain, ada insulin, glucagon-like peptide ya. Nah, ini contoh ilustrasi mekanismenya di mana saja gitu ya. Oke, ini ya, kalau misalnya gangguan sekresi insulin pada pankreas gitu tipe 2 ya, bisa ditingkatkan proses sekresi insulinnya misalnya dengan sulfonylurea, tadi revaglinid ya. Ini contoh obat nama generik, ini nama dagangnya, misalnya glucotrol, glipizid gitu ya, glimepiride, amaril. Nah, meningkatkan sekresi pada pasien yang hiperglikemia. Nah, ada golongan misalnya golongan biguanid seperti metformin, thiazolidinedione seperti rosiglitazone, pioglitazone gitu ya. Ini nama dagangnya untuk menurunkan ya, di sini menurunkan proses hasil glukosa dari endogenik hepatik ya, diturunkan. Ini adipose, dan ini juga ada yang meningkatkan proses uptake glukosa gitu, karena ini kan hiperglikemia cenderung menurun ya, dengan meningkatkan uptake menjadi glikogen, menjadi ATP gitu ya oleh thiazolidinedione dan juga biguanid. Jadi biguanid ini mekanismenya ada dua ya. Nah, meningkatkan absorpsi glukosa tadi menjadi glikogen dirubah, dan juga menurunkan gitu ya output hasil glukosa gitu ya, produksi glukosa yang dihasilkan oleh hati. Oke, kalau yang di usus itu ada alfa glukosidase inhibitor, akarbose atau miglitol tadi menghambat absorpsi glukosa ya di pencernaan. Nah, ini beberapa pengobatan tadi diabetes tipe 2. Nah, metformin ya, thiazolidinedione tadi menekan produksi glukosa endogen di hati. Ada yang meningkatkan sekresi insulin tadi perifer ya. Nah, thiazolidinedione dan metformin. Oke, ini juga sama tadi. Sulfonylurea dan revaglinid, nataglinid ya. Bisa juga GLP-1 analog, dan juga untuk sekresi insulin ini ada DP4 inhibitor. Oke, kalau ini tadi alpha glucose inhibitor ya, menghambat absorpsi. Oke, dan golongan sulfonylurea. Nanti paling satu PPT lagi terkait untuk pil KB, Bapak coba, karena kan ada kaitan dengan yang pertemuan sebelumnya untuk hormon kelamin pada laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak share aja PPT-nya langsung ya. Jadi yang ada PPT audio hanya anti diabetes. Gitu. Nanti Bapak share ke Tanzila dan juga Aulia ya. Ini ada golongan sulfonylurea, itu mekanisme kerja merangsang sekresi insulin pada pankreas gitu ya. Tadi perbedaannya bisa dibaca sendiri. Ini kemiripan ya. Contoh obatnya tadi yang gliclazid, glibenclamid ya, dan juga untuk golongan dari revaglinid ya. Ini obat-obatnya tolbutamid ya, glibenclamid, glimepiride ya. Ini ada golongan sulfonylurea yang lain. Ayah, cuma nangis. Oke, sebentar ya. Oke. Ini peringatan. Ini golongan biguanida, contohnya metformin HCl, itu menghambat gluconeogenesis gitu ya di hati, dan juga meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Oke, biasanya pada pasien yang gemuk untuk metformin ya. Nah, biasanya di MT2 ini kan gagal dikendalikan dengan diet dan sulfonylurea. Ini kontraindikasinya. Oke. Ini yang golongan biguanid juga. Ini peringatan atau kontraindikasi ya pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati dan ginjal, karena metabolismenya di hati cukup banyak dan di ginjal ya, sehingga khawatir memperparah gangguan ginjal dan hatinya tadi. Oke, efek samping mual muntah, asidosis laktat ya, gangguan penyerapan vitamin ya, efek samping umum. Ini golongan thiazolidinedione, tadi yang obatnya pioglitazone, rosiglitazone ya, meningkatkan sensitivitas insulin pada otot dan jaringan adiposa dan menghambat gluconeogenesis hepatik. Oke, ini dan ini dua ya mekanisme kerjanya. Ada ini contoh-contoh obatnya, ada pioglitazone tadi ya. Oke. Ada rosiglitazone,
Dan obat-obat ini bisa dikombinasi nanti ya. Oke. Dan juga golongan inhibitor alfa glukosidase, akarbose, mioglitol ya. Mioglitol itu menghambat enzim ini untuk merubah amilum misalnya atau polisakarida menjadi disakarida ataupun monosakarida seperti glukosa. Nah, ini dicegah. Dan mencegah, memperlambat ya, menghambat juga penyerapan bentuk-bentuk tadi ya, terbentuknya monosakarida dan disakarida. Oke, nah indikasinya ini bisa dikombinasikan dengan atau tambahan sulfonylurea atau biguanid ini ya, pada DM yang tidak dapat dikendalikan dengan obat dan diet. Kontraindikasi ini tidak disarankan pada anak di bawah 12 tahun, wanita hamil, wanita menyusui ya, dan sebagainya nih. Oke. Ada efek sampingnya, ini perhatiannya hipoglikemik ya. Insulin pada dosis tinggi. Dan mungkin karena gangguan fungsi hati tidak disarankan gitu ya pada pasien tersebut. Ini dicek juga transaminasenya hati seperti SGPT, SGOT gitu ya, perlu dimonitor. Efek samping umum dan obat yang lain ya ini. Oke, ini waktu konsumsinya umumnya sih biasanya 15 sampai 30 menit sebelum makan ya. Obat-obatnya ada yang tidak bergantung pada jadwal makan ini. Ini tipe-tipenya. Ini golongan yang lain tadi ya, vitagliptin, vigagliptin ya, bisa dipelajari. Ini terkait algoritma tata terapi pelaksanaannya ya. Jadi harus ada cek lab dahulu, fasting untuk puasa 2 jam setelah makan, dan juga HbA1c nya ya. Nah, targetnya yang mau nggak mau kan harus kurang dari tadi 6,5%. Oke, di sini monoterapi, dual terapi ya. Nah, ini yang monoterapi bisa metformin, golongan thiazolidinedion, sulfonylurea ya, atau ini yang lain terapi lainnya, atau dual terapi kombinasi ya. Nah, ini yang diperbolehkan untuk kombinasi. Atau kombinasi yang lainnya itu dengan insulin, misalnya pen insulin dan sebagainya. Oke, untuk metformin ini merupakan salah satu obat antidiabetes yang bisa digunakan untuk anak-anak tapi lebih dari 10 tahun ya, disetujui oleh FDA Amerika. Oke, ini juga tata terapi yang lain, tata laksana ya. Nah, ini insulin. Tadi ini sama bisa untuk tipe 1, tipe 2 ya. Mekanisme kerja kan stimulasi pengambilan glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa hepatik tadi. Oke, DM dengan kehamilan bisa ya dengan pen insulin, pasca bedah pankreas dan sebagainya nih. Peringatannya harus secara berkala untuk mencegah kejadian hipoglikemik ya dari penggunaan pen insulin ini. Nanti ada juga yang sifatnya tuh short acting, medium acting gitu, dan long acting ini untuk contoh-contoh penggunaan dari pen insulin ataupun injeksi insulin ya. Karena insulin ini kalau bentuk oral mudah dirusak oleh enzim maupun HCl di lambung. Ini interaksi obatnya bisa dibaca saja ya. Untuk obat-obat antidiabetes. Nah, contoh ini akarbose dan digoxin itu bisa menurunkan efek digoxin gitu ya. Oke, dan sebagainya nih. Migritol dan metformin. Oke, menurunkan konsentrasi maksimal dan indeks terapinya ya. Oke, AUC-nya di metformin. Oke, ini masih lanjutan interaksi obat, bisa dibaca juga. Ini contoh kasus ya pada pasien ibu perempuan nih. Gejalanya lemas, pusing, ini kan gejala diabetes mellitus ya. Karena ketidakmampuan pasien tersebut untuk merubah si sumber-sumber nutrisi menjadi energi ya. Tadi dirubah glikogennya nggak ada, sulit. Awalnya gejalanya malah beda nih, tifus gitu ya. Hingga cek labnya, oh ternyata kadar gula darah sewaktunya itu besar gitu ya, 271 mg per desiliter, dan kadar kolesterol totalnya lebih dari 200 mg per desiliter. Ini obat resepnya dari dokter. Glimepiride, bentar kalian cek itu golongan terapi apa, biguanid atau sulfonylurea nih. Nah,
cek dan obat yang lainnya ya. Oke, pindah ke rumah sakit yang lain mendapat obat metformin tadi ya. Oke, dan simvastatin untuk kolesterol totalnya ya. Sehingga menurun untuk kadar gula dan juga kadar kolesterol totalnya nih. Oke. Sewaktu ya. Nah, sewaktu ini tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Tadi kan 270 ya. Oke. Tepat, tadi ada metformin ya. Ada sulfonylurea tadi golongannya. Kemudian pindah karena alasan obat mahal ya, diberikan tadi ada metformin gitu ya dari golongan biguanida. Alasan farmakoekonomi. Oke, tapi emang terapi non farmakologi yang terbaik adalah aktivitas fisik. Kalau misalnya tadi kadar gula darah dan juga kadar kolesterol totalnya tinggi, khawatir mungkin pasiennya memang obesitas juga.